Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali dalam program pengkhataman kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriah rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada bab yang ke-72, bab tahrimil kibri wal i'jabi, bab diharamkannya sombong dan bangga diri, takjub terhadap diri sendiri. Qala Allah Ta'ala mengatakan tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhirah, itulah kampung akhirat, maksudnya jannah. Naj'aluha, kami menjadikannya lilladzina la yuriduna, bagi orang-orang yang tidak menghendaki uluwan, kesombongan, fil ardi, di bumi, wala fasada, dan tidak pula kerusakan. Wal akibatu, dan akibat yang baik, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan surga dari Allah Ta'ala di akhirat kelak adalah tidak boleh sombong. Dengan kata lain, sombong penghalang masuk surga. Bahkan dengan sebab sombong itulah si iblis dikeluarkan dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Karena iblis itu awalnya tinggalnya di surga bersama Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tapi ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia sombong, tidak mau melakukan, maka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan wala tamshi, dan janganlah engkau berjalan fil ardi, di bumi, marahan, dalam keadaan sombong. Dan sombong ini termasuk dosa besar karena diancam dengan ancaman neraka sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya. Karena itu larangan di sini sebagaimana kata Imam Nawawi dalam babnya tadi, haram sombong. Ya, jadi larangannya bukan larangan makruh tapi larangan haram. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan wala tusa'ir, atau dibaca tusa'ir, dua qiraah. Dan janganlah engkau memalingkan khaddaka, pipimu, linnasi, dari manusia. Wala tamshi, dan janganlah kamu berjalan fil ardi, di bumi ini, maraha, dengan sombong. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, kulla mukhtalin, setiap orang yang sombong, fakhurin, yang bangga diri. Surat Luqman ayat 18, ini merupakan nasihat dari Luqman kepada putranya supaya dia tidak sombong sehingga ketika bertemu dengan manusia dia palingkan mukanya, meremehkan manusia yang dia berjumpa dengan mereka. Nah, ini dilarang oleh agama Islam. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan apa makna ayat ini. Wa ma'na tusa'ir khaddaka, itu maksudnya adalah tumiluhu, engkau palingkan pipimu, wa tu'ridu bihi, dan engkau memalingkan dia, anin nasi, dari para manusia, takabburan alaihim, karena sombong terhadap mereka. Wal marah, adapun maraha itu artinya at-tabakhtur, sombong. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan inna Qaruna, sesungguhnya Qarun, kana min qaumi Musa, adalah dia itu termasuk kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fabagha alaihim, maka dia pun melampaui batas terhadap mereka. Wa atainahu, maksudnya zalim, ya. Wa atainahu, dan kami telah berikan kepada Qarun minal kunuz, dari simpanan-simpanan, artinya kekayaan yang sangat banyak. Ma, sesuatu yang inna mafatihahu, sesungguhnya kunci-kuncinya itu latanu bil usbah, sungguh memberatkan terhadap suatu kelompok, ulil quwah, yang memiliki kekuatan. Ingatlah ketika qala lahu, berkata kepadanya, qaumuhu, kaumnya Qarun, la tafrah, kamu jangan sombong, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kepada orang-orang yang sombong. Jadi marah atau farah atau tabakhtur itu maknanya sama, yaitu apa? Sombong. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada kalam Allah Ta'ala, fa khasafna, maka kami pun membenamkan bihi, terhadap Qarun, wa bidarihi, dan juga rumahnya Qarun, al-arda, ke tanah, ke dalam bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa sombong adalah dosa besar sehingga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala Qarun itu dengan sebab kesombongannya sampai dia dibenamkan di dalam bumi. Andaikan kesombongan itu hanya makruh, tidak akan Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa sedemikian rupa.
Kata-kata khasafna dibenamkan itu maksudnya dibenamkan ke daratan. Kalau dibenamkan ke lautan sebagaimana Firaun itu namanya bukan khasafna tapi aghraqna, ya artinya sama-sama dibenamkan. Tapi kalau di lautan maka istilahnya itu aghraqna sebagaimana dalam ayat yang lain. Kalau pada daratan itu istilahnya adalah khasafna, ya kami benamkan. Baik, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sombong. Sekarang kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah sombong. Hadis yang pertama, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk jannah, man, orang yang kana adalah fi qalbihi, dalam hatinya, mithqalu dzarrah, seberat dzarrah, min kibrin, berupa kesombongan. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki dewasa, inna rajula, sesungguhnya seseorang itu, yuhibbu, menyukai, ayyakuna thawbuhu hasanan, bahwasanya adalah bajunya bagus, wa na'luhu hasanah, dan sandalnya juga bagus. Qala, Nabi menjawab, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah maha bagus, yuhibbul jamal, mencintai kebagusan. Al-kibru, adapun sombong adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan manusia. Rawahu Muslim, diriwayatkan Muslim. Batarul haq itu maksudnya daf'uhu, menolak kebenaran, wa radduhu, dan menolaknya, ala qailihi, terhadap orang yang menyampaikannya. Wa ghamtun nas itu artinya ihtiqaruhum, meremehkan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengancam orang yang sombong meskipun hanya kecil sekecil dzarrah. Di dalam hati ada kesombongan, diancam la yadkhulul jannah, tidak masuk jannah. Nah, ancaman ini menunjukkan bahwa sombong adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Setiap dosa yang diancam dengan ancaman neraka atau ancaman tidak masuk surga, itu berarti adalah dosa besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian yang dimaksud la yadkhulul jannah, tidak masuk jannah, itu maksudnya tidak masuk jannah secara langsung. Artinya orang-orang muslim yang sombong, maka dia meskipun berhak masuk surga karena Islamnya, tetapi dia harus masuk neraka terlebih dahulu untuk melenyapkan kesombongannya atau membersihkan dirinya dari kesombongan tersebut. Dalam hadis yang sahih kita temukan bahwa orang-orang yang sombong nanti di akhirat akan dikerdilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, yuhsyarul mutakabbirun, akan dikumpulkan orang-orang yang sombong. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, amsalaz dzarri fi suwarir rijal, semisal semut-semut kecil dalam bentuk, dalam rupa manusia. Mereka tertutupi oleh kerendahan dari segala penjuru. Mereka digiring menuju kepada satu bui di dalam neraka jahanam, namanya Bulus, nama tempat tersebut, yang mereka diliputi oleh apinya para api, dan mereka diberi minum dari nanah-nanah dan darah-darah penghuni neraka yang disebut tinatul khabal. Hadits riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Jadi orang yang merasa besar, merasa gede di dunia ini, nanti akan dikerdilkan oleh Allah jadi sekecil semut-semut dzarrah. Dzarrah itu adalah semut merah yang merupakan semut paling kecil di atas muka bumi ini. Maka mithqalu dzarrah, seberat dzarrah dalam hadis ini, ya dzarrah itu maksudnya apa? Semut merah yang paling kecil di atas muka bumi ini. Itu adalah ungkapan orang Arab untuk menyebutkan sesuatu yang sangat kecil, ya. Mereka ungkapkan dengan kata-kata dzarrah. Maka kalau dzarrah diartikan atom itu tidak tepat, ya. Karena orang-orang Arab sudah mengenal kata-kata dzarrah sejak dulu sebelum ditemukannya atom. Dan mereka menyebut dzarrah itu maksudnya adalah semut merah yang paling kecil. Kemudian dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah kalau ada orang yang suka bajunya bagus, sandalnya bagus, ya, mobilnya bagus, motornya bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi, tidak. Itu namanya keindahan. Kalau keindahan itu Allah sendiri maha indah. Innallaha jamil. Dan ini menunjukkan bahwa jamil salah satu nama Allah. Sehingga seseorang boleh berdoa kepada Allah mengatakan, ya jamil, wahai maha indah, wahai zat yang maha indah. Atau seseorang lahir, bayi lahir diberi nama Abdul Jamil, gak ada masalah, ini nama Allah, ya. Dan Allah itu sifatnya mencintai sifat-sifat beliau.
Karena Allah Maha Indah, maka Allah pun juga mencintai keindahan. Kemudian definisi sombong menurut Nabi adalah salah satu dari dua. Yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan manusia. Maka kalau kita berbuat salah, kemudian ditegur, kamu itu salah, yang benar begini. Ini wajib kita menerima. Kalau kita tidak menerima, saat itulah kita sudah masuk dalam kesombongan. Yang kedua, meremehkan manusia. Seperti Nabi Adam ketika ketika iblis disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis mengatakan apa? Adam itu diciptakan dari tanah, saya dari api, saya lebih baik daripada Adam. Nah, ini berarti meremehkan manusia. Karena itu kata sebagian para guru kami, kalau melihat orang meskipun di dalam kemaksiatan, itu mata kita jangan melihat dengan ainul ihtiqar, mata yang meremehkan. Tapi hendaklah kita melihatnya dengan ainul i'tibar, mata yang mengambil pelajaran. Alhamdulillah saya tidak seperti itu ya. Misalnya ada orang yang badannya penuh tato ya, jangan meremehkan. Belum tentu dia itu nanti matinya mati kafir atau matinya mati jelek. Bisa jadi dia matinya mati tobat. Sementara kita yang sekarang mungkin bagus, ngaji dan sebagainya, kita nggak ngerti mati kita mati apa. Na'udzubillahi min syarri dzalik, kalau kita mendapatkan apa? Su'ul khatimah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Kita lanjutkan hadis yang kedua atau hadis 613. Wa an Salamah bin al-Aqwa' radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki dewasa akala makan inda di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalih, dengan tangan kirinya. Faqala, maka Nabi bersabda, kul, makanlah kamu biyaminika, dengan tangan kananmu. Qala, dia mengatakan, la astati', saya tidak mampu. Qala, Nabi mendoakan, lastata'ta, semoga kamu tidak mampu. Ma mana'ahu, tidaklah mencegah orang tersebut, illal kibr, kecuali kesombongan. Qala, rawi mengatakan, fama rafa'aha, maka dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya, ila fihi, kepada mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan contoh bagaimana kesombongan. Ya. Orang dinasehati yang baik malah menolak, itu sombong. Makan mestinya tangan kanan, minum mestinya tangan kanan. Tapi ini makannya, minumnya tangan kiri. Nah, dinasihati oleh Nabi, kamu makan tangan kanan. Tapi dia sombong, tidak mau menerima nasihat Nabi SAW. Maka karena dia bersengaja sombong seperti itu, Nabi doakan buruk. Las tata'ta. Mudah-mudahan kamu betul-betul tidak mampu mengangkat tangan kananmu ke mulut. Maka doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia setelah itu tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Kalau mengangkat tangannya ke tempat lain bisa. Jadi misalnya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan tangan kanannya bisa. Begitu dia mau makan, ditarik tangannya ke arah mulutnya nggak bisa. Ini karena apa? Dikabulkan doa Nabi yang buruk itu terhadap orang yang sombong ini. Dan adanya Nabi mendoakan doa keburukan kepada orang yang sombong ini menunjukkan bahwa sombong itu haram. Karena kalau sombong tidak sampai kepada haram, ya tidak mungkin Nabi SAW yang sifatnya sangat rahmat kepada umatnya kemudian mendoakan keburukan seperti ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri dilarang dalam agama. Diperintahkan kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Perintahnya ini apa? Apakah wajib ataukah sunnah? Sebagian ulama mengatakan kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, ini wajib. Artinya makan dengan tangan kiri haram, dosa. Sebagian lagi berpendapat bahwa perintah ini hanyalah sunnah, sehingga memakan dengan tangan kiri hukumnya hanya makruh. Pendapat yang saya pilih adalah bahwasanya makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Kenapa? Pertama, karena kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Nah, di sini Nabi memerintahkan makan tangan kanan. Berarti apa? Wajib. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal dari larangan adalah haram. Nabi melarang dari makan tangan kiri, berarti haram. Yang kedua alasannya bahwa ini adalah haram karena Nabi mendoakan keburukan kepada orang yang makan dengan tangan kirinya ini. Andaikan makan dengan tangan kiri tidak sampai kepada haram, kenapa Nabi SAW doakan dengan doa buruk seperti ini? Meskipun poin yang kedua ini bisa juga dijawab oleh mereka yang mengatakan hanya makruh, bahwasanya Nabi mendoakan keburukan ini bukan karena makan dengan tangan kiri, tetapi apa?
karena dia sombong menolak nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ala kulli hal lah, mau ini perintahnya wajib ataukah sunnah, mau ini larangannya haram ataukah makruh, kita nggak usah peduli. Yang penting diperintahkan Nabi kita lakukan. Apa sih susahnya kita makan dengan tangan kanan? Dan apa sih susahnya kita meninggalkan apa? Makan dengan tangan kiri. Kita lanjutkan hadis 614. Wa an Harithah bin Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum maukah saya kabari kalian fi ahlin nari terhadap ahli neraka, yaitu adalah kullu utullin setiap orang yang kasar, jawadhin yang sombong, mustakbirin yang sombong. Apa bedanya? Jawadhin ini sombong di dalam berjalannya. Kalau mustakbir ini sombong secara umum. Hadis muttafaqun alaih. Waqad taqaddama syarhuhu dan telah lewat penjelasan hadis ini fi babi dha'afatil muslimin pada bab tentang orang-orang lemah di antara umat Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa sombong adalah ciri-ciri ahli neraka. Maka sombong itu berarti termasuk dosa besar. Sebagaimana kaidah yang saya sampaikan ya, setiap dosa yang diancam dengan hukuman di neraka itu berarti adalah dosa besar. Nah, di sini diancam sebagai ahlun nar, berarti sombong adalah dosa besar. Kemudian di sini Nabi menyebutkan utulin. Utulin itu orang yang kasar. Jadi wataknya kasar. Nah, maka watak yang dicintai oleh Allah adalah yang sebaliknya. Watak yang lembut, di mana hati ini mudah terenyuh, di mana melihat orang yang lemah dia merasa sayang atau kasihan, merasa ingin membantu kepada orang yang lemah yang membutuhkan bantuan. Nah, itu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmat, bukan sifat kasar atau keras. Adapun jawadin dan mustakbir ini adalah termasuk dalam bab penyebutan yang umum setelah yang khusus. Jawadin ini sombong dalam hal berjalan, sementara mustakbir ini sombong secara umum. Maka sombong dalam hal apapun, dalam hal bicara, dalam hal berkata-kata, dalam hal berpakaian, dalam hal berjalan, semuanya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan secara khusus oleh Nabi Jawad, yaitu sombong dalam hal apa? Dalam hal berjalannya. Meskipun saya jujur ya, kata-kata jawad ini ada beberapa makna, tapi itulah yang saya pilih dari makna-makna yang ada. Kita lanjutkan hadis 615. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjat berdebat al-jannatu jannah wan naru dan neraka. Yang dimaksud berdebat ini berdebat tentang siapa yang lebih berguna atau siapa yang lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah jannah lebih bermanfaat daripada neraka ataukah neraka lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada jannah? Faqalatin nar, maka si neraka mengatakan, "Fiyya, di dalam diri saya ini ada jabbarun, orang-orang yang diktator, wal mutakabbirun dan orang-orang yang sombong." Wa qalatil jannah, sementara jannah mengatakan fiya, di dalam saya du'afaul annas, orang-orang yang lemah di antara manusia, wa masakinuhum dan orang-orang miskin di antara mereka. Jadi maksudnya neraka menganggap bahwa saya itu lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena saya menyiksa orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jannah mengatakan saya lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena saya ini memberikan manfaat kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena keduanya ini berdebat mana yang lebih baik di hadapan Allah, Allah memberikan keputusan faqadallahu bainahuma. Maka Allah pun memberikan keputusan antara keduanya. Innakil jannah rahmati. Sesungguhnya engkau itu jannah adalah rahmatku. Arhamu biki, aku merahmati denganmu man asya, siapapun yang aku kehendaki. Wa innakin nari, dan sesungguhnya engkau neraka, azabi adalah siksaku. U'adzibu biki, aku menyiksa denganmu man asya, siapapun yang aku kehendaki. Walikilaikuma, dan untuk masing-masing dari kalian berdua, alayya, atas tanggunganku, mil'uha, penuhnya. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sombong adalah dosa besar sehingga tempatnya adalah di neraka. Dan sebagaimana kaidah yang sudah sering kita sampaikan ya, setiap dosa yang diancam dengan neraka berarti adalah dosa besar, maka sombong termasuk dosa besar.
Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Yang pertama bahwa jannah dan neraka bisa berkata-kata. Buktinya ini bisa berdebat. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bahwa di akhirat nanti ternyata kulit-kulit manusia bisa bicara. Sehingga waqalu li juludihim, para manusia berkata kepada kulit mereka sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa kalian jadi saksi yang memberatkan kami? Qalu antaqana Allahu alladzi antaq kulla syai'. Mereka jawab, Allah lah yang membikin bicara kami, zat yang telah mampu membikin bicara segala sesuatu. Ini surat Fussilat ayat 21. Jadi apa susahnya bagi Allah membikin jannah dan neraka bisa bicara, ya. Jadi ini betul-betul bicara sebagaimana zahir dari hadis ini. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya kalau ada orang yang bertengkar, hendaklah diberikan qadha, diberikan keputusan, ya. Jadi Allah itu suka perdamaian, sehingga di sini ada perdebatan antara jannah dan neraka oleh Allah. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, bahwasanya jannah dan neraka semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun neraka tidak akan penuh kecuali nanti akan diinjak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhirnya dia mengatakan qat sudah cukup ya Allah, sudah cukup. Nah, baru dia merasa penuh. Karena sebelum diinjak oleh Allah dia mengatakan terus hal min mazid, hal min mazid, apakah ada tambahan lagi? Apakah ada tambahan lagi? Adapun jannah, nanti Allah akan ciptakan makhluk-makhluk baru untuk memenuhi surga tersebut. Jadi Masya Allah, semua ahli jannah sudah masuk surga, ternyata masih ada tempat-tempat yang kosong dalam surga. Allah penuhi jannah tersebut sebagaimana janjinya dalam hadis ini. Kita lanjutkan hadis 616. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yanzurullahu, Allah tidak melihat yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ila kepada menjera, orang yang menyeret izarahu, sarungnya, batoran, dengan sombong atau karena sombong. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa sombong dalam masalah pakaian termasuk dosa besar, sehingga diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah tidak akan melihat kepadanya. Yang dimaksud tidak akan melihat ini maksudnya tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, tetapi Allah akan melihatnya dengan pandangan murka. Nah, maka setiap dosa yang diancam dengan murka dari Allah, itu para ulama katakan dosa besar. Setiap dosa diancam dengan neraka, dosa besar. Diancam dengan murka Allah, dosa besar. Diancam dengan laknat Allah, dosa besar. Diancam dengan hukuman had di dunia, potong tangan, rajam, dan sebagainya. Itu juga dosa besar. Nah, maka ini salah satu dalil bahwa sombong dalam hal berpakaian adalah dosa besar. Bagaimana sombong dalam hal berpakaian? Jarro izarahu, menyeret sarungnya. Artinya sarungnya itu sampai menyentuh tanah. Semestinya seorang laki-laki sarungnya itu paling maksimal adalah sampai ke mata kakinya. Lebih rendah daripada mata kaki dilarang. Adapun kalau dia lebih rendah daripada mata kaki, maka ini dibagi dua. Kalau dia melakukannya karena kesombongan, meremehkan manusia atau menolak kebenaran tadi, maka dia termasuk dosa. Tetapi kalau dia melakukannya tidak karena kesombongan, maka itu hanya makruh saja. Misalnya seseorang yang melakukan hal tersebut karena bajunya ini atau apa celananya ini terlalu panjang, ya, istilahnya melotrok, ya. Dia sudah berusaha untuk menaikkan, tetapi apa? Masih turun juga tanpa dia bersengaja melakukan hal tersebut, tanpa dia meniatkan sebagai kesombongan. Nah, di situ hanya makruh. Tetapi kalau dia meniatkannya sebagai kesombongan, ya menampakkan bahwa dia lebih daripada orang lain, sehingga bajunya lebih luas daripada orang lain, lebih panjang daripada orang lain. Nah, disitulah letak dosanya atau apa haramnya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini tidak berlaku untuk para wanita, karena para wanita boleh untuk menyeret kain sarungnya untuk menutupi mata kaki. Mata kaki, mohon maaf, telapak kakinya. Telapak kaki wanita termasuk aurat menurut mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Maka zaman dulu para wanita itu menyeret kain sarungnya pada tanah dalam rangka untuk menutupi telapak kaki tersebut. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada kaos kaki, ya, sehingga
Para wanita lebih banyak memakai kaos kaki sehingga lebih mudah berjalannya tanpa menyeret kain sarung tersebut. Dan menyeretnya kain sarung seorang perempuan itu menjadi kesombongan apabila melebihi batas. Nabi sudah memberikan batas satu hasta ini panjangnya. Jadi satu hasta lebih rendah daripada telapak kaki, lebih panjang daripada telapak kaki satu hasta, itu maksimalnya. Lebih dari satu hasta ini sekitar setengah meter ya. Nah, maka lebih dari setengah meter ini sudah dianggap sebagai kesombongan. Maka termasuk apa yang dilakukan oleh para pengantin perempuan. Ya. Dia biasanya pakai busana yang terseret panjang jauh ke belakang sampai 1 meter, 2 meter dan sebagainya. Nah itu termasuk kesombongan yang diancamkan dalam hadis ini. La yang durullah. Allah tidak akan melihat kepadanya karena dia termasuk satu perbuatan kesombongan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini, hadis 617, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, 3 orang, la yukallimuhumullah. Allah tidak akan mengajak bicara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, maksudnya dari dosa-dosa. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Walahum, dan bagi mereka adzabun alim, siksaan yang menyakitkan. Yang pertama adalah syaikhun zanin, seorang tua yang berzina. Yang kedua adalah wa malikun kadzdzab, seorang raja yang pendusta. Presiden suka bohong. Yang ketiga, wa'ailun, dan orang miskin mustakbir yang sombong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-ail itu artinya al-faqir, orang miskin. Hadis ini menunjukkan bahwa sombong adalah dosa besar, apalagi kalau yang melakukannya adalah orang miskin. Kalau orang kaya sombong itu masih masuk akal, meskipun tetap haram ya. Namanya sombong itu haram. Tapi kan masuk akal, loh, dia punya kekayaan, ada sesuatu yang disombongkan. Lah ini orang miskin kok sombong? Apa yang disombongkan apanya? Ya. Orangnya sudah miskin, mestinya tawadhu dia. Karena tidak ada sesuatu yang disombongkan. Nah, maka 3 orang ini, kenapa kok sampai dibenci sangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan dari dosa. Ini kan ancaman-ancaman keras ini. Yang dimaksud tidak dilihat itu tidak dilihat dengan pandangan rahmat, tapi Allah akan melihatnya dengan pandangan murka. Yang dimaksud tidak diajak bicara adalah dengan pembicaraan rahmat. Tapi kalau diajak bicara dengan pembicaraan murka, itu akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap 3 orang ini. Nah, apa sih salahnya 3 orang ini? Zina salah, betul. Dusta salah, betul. Sombong salah, betul. Tapi apa sebabnya 3 orang ini lebih dahsyat hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata kalau diperhatikan, karena 3 orang ini melakukan 3 perkara yang semestinya ketiga-tiganya jauh dari 3 perkara tadi. Syaikhun, orang tua, zanin, berzina. Orang tua kan maksudnya tidak berzina, jauh dari perbuatan zina. Kenapa? Dia sudah makan usia yang banyak. Dia sudah banyak pengalaman, dia sudah ngerti bagaimana kehidupan. Mestinya dengan usia tua tadi bisa mengambil pelajaran bahwasanya ya kenikmatan hubungan hanya cuma sebentar begitu saja. Sehingga kalau dia tua renta, maka tidak wajar kalau dia melakukan berzina. Dia sudah bisa melakukan hal tersebut dengan cara yang halal. Dia sudah punya istri, ya biasanya orang tua kan sudah punya istri begitu. Kenapa dia berzina? Kalaupun dia tidak punya istri, dia bisa menikah lagi. Nah, sehingga tidak wajar kalau ada orang tua kok masih berzina. Kalau anak muda berzina masih bisa dimaklumi meskipun tetap dosa. Karena dia tidak bisa menahan nafsunya, sementara dia tidak memiliki istri dan dia mungkin mau menikah belum punya belum punya biaya untuk menikah. Tapi dia orang tua yang semestinya tidak berzina kok berzina, nah, maka wajar kalau dimurkai oleh Allah dengan murka yang sangat dahsyat. Demikian juga raja, raja nggak perlu berdusta. Ngapain berdusta? Dusta kepada siapa? Berarti kan dusta kepada rakyatnya. Kenapa dia berdusta kepada rakyatnya? Oh, dia sudah berkuasa. Kalau ada orang yang dikuasai oleh orang lain, terpaksa dia dusta kepada orang yang menguasainya. Ya itu kan bisa masuk akal kan? Meskipun dusta tetap haram dalam kondisi seperti itu. Akan tetapi dusta yang dilakukan oleh orang yang semestinya jauh dari perbuatan dusta, ini lebih dahsyat murkanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ringkasnya ya, perbuatan-perbuatan yang semestinya tidak dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari perbuatan tersebut,
Kalau dilakukan olehnya, maka dosanya lebih dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi penjagaan oleh Allah dari sifat sombong, meskipun hanya seberat zarrah, yaitu semut merah yang paling kecil di atas muka bumi, karena meskipun hanya seberat zarrah, sombong akan menghalangi kita dari masuk jannah secara langsung. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.